Nih, gue lagi di mana? Gue lagi di atas jalan tol. Gue denger sih pemerintah mau ngasih diskon tol ke warganya. Semoga aja bener ada diskon tol, biar warga mudik bisa rendah uang gitu, bisa menghemat uang. Ya mudah-mudahan diskon tol terrealisasikan. Lu bayangin ketika mudik lu dapet diskon tol. Beuh, gila kan, ngebantu banget. Mudah-mudahan ada diskon tol ya. Tapi lu mudik naik apa? Naik motor? Nggak bisa, jangan. Mending lu mudik naik mobil biar bisa ngerasain diskon tol. Mudah-mudahan diskon tol ini terrealisasikan ya, biar warga pada seneng. Kapan lagi dapet diskon tol? Tapi ngomong-ngomong, gua di atas jalan tol, gua lagi megang botol, polisi megang pistol, lu megang kon? Nggak, bercanda. Mudah-mudahan aja lah ada diskon tol. Amin, amin, amin. Biar lancar-lancar lu mudik. Hati-hati di jalan. Semoga baik-baik aja sampai tujuan. Selamat menikmati diskon tol. Buat pemerintah, realisasikan dong diskon tol. Amin. Apa perbedaan kerupuk sama keripik? Kalau kerupuk 1000, kalau keripik 1000. Hahaha. Tapi nggak apa-apa kok kalau lu cuma bisa ngirim segitu doang ke mak lu. Nggak apa-apa, itu nggak kecil, itu besar. Nominalnya aja yang kecil. Itu kan keringet lu, itu kan perjuangan lu, itu kan darah lu. Lu keren, lu mantep. Di luar sana banyak orang yang udah lupa ke emaknya, tapi lu keren masih bisa ngirim ke orang tua lu. Gue yakin, mutlak, pasti, absolut, bulan depan lu bisa ngirim yang lebih besar ke emak lu daripada bulan ini. Gue yakin. Semangat para perantau, tanah rantau keras. Mental jangan setipis kertas, nyali jangan senteng kapas. Lu harus bisa berusaha sampai menembus batas. Jangan sampai berputus asa. Walatai asu mirauhilah. Perantau itu kuat, jangan sampai pasrah. Gas liwat. Duduk sendirian, rokokan, ngeliatin langit, tiba-tiba kangen bokap. Si tiba-tiba tuh kangen bokap. Tapi ya lagi gue kangen bokap. Kangen banget. Kangen banget. Bisa gak sih didudukin sekali lagi Tuhan? Amba cuma pengen pelukan sama bokap. Tapi gue kuat. Gue kuat. Dalam menahan rindu, ternyata gue adalah hamba yang kuat. Tuhan kasih keras, kasih berat lagi, kasih yang paling berat sampai hamba hancur sehancur-hancurnya, asalkan kau gak marah Tuhan. Hamba kuat. Lagi-lagi kalau bukan karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, mungkin gue udah nyerah. Dan kalau bukan karena walatai asumir rauhillah, gue hanya bisa pasrah. Gak usah malu ya kalau pekerjaan kita itu cuman kuli. Gak usah malu kalau pekerjaan kita itu memang rendahan. Gak usah malu. Memang faktanya pekerjaan ini gak bisa bikin kita jadi kaya. Tapi coba lu inget-inget, setidaknya pekerjaan ini bisa bikin kita untuk bertahan hidup. Setidaknya pekerjaan ini bisa bikin kita untuk tidak redup. Lagi pula kan rumusnya jelas, sangat jelas. Laik syakartum, barulah zidanakum. Dan jangan walaik kafartum. Ngerinya azabila syadid. Udah azabila syadid pakai inna lagi, kan ngeri. Oke. Tapi kalau udah punya duit, jangan medit, tetap berbagi. Intinya jangan lupa bersyukur. Gas wiwat, sampai jumpa di tiang listrik terdekat. Amsoina, aman asoy dicerna. Wanita selalu lelah dengan pria, dan pria selalu lelah dengan dunia. Faman sya'a fal yukmin, waman sya'a fal yakfur. Kalau sudah cinta, cintailah dengan segala macam resikonya. Dan kalau memang tidak, jangan sekali-kali dekat dengan cinta, agar terhindar dari segala macam mudorotnya. Bob Marley pernah berkata, hanya pria pengecut yang berani membangunkan cinta seorang wanita tanpa bermaksud untuk membalas cintanya. Dan cinta adalah walatamnun tas takdir. Jangan mencintai dengan maksud ingin mendapatkan feedback yang lebih besar dari seorang wanita. Karena kalau sudah cinta, cinta. Kalau sudah cinta, matilah semua alasan. Dan kalau sudah cinta, lalu berbicara tentang pengorbanan,
itu bukan lagi cinta, itu adalah kalkulasi, dan itu adalah hal yang tai, dan itu bukan cerminan dari seorang laki-laki yang sejati. Liadanium wa yusra fi kulli yadin anti omdo. Keadaan sudah mulai darurat gas wiwat. Sampai jumpa di tiang listrik terdekat. Amsoina aman asoy dicerna. Teruntuk ibu, jika nanti aku anakmu diizinkan untuk menjadi orang punya, semoga engkau masih ada. Aku ingin sekali membahagiakanmu, Bu. Sebab jika ibu berbahagia, aku sudah merasakan hidup di dalam surga tanpa melalui proses kematian terlebih dahulu. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Aku sedang berjuang melawan maut. Aku tidak mau dipaksa kalah oleh waktu. Sebab kematian datang secara tiba-tiba. Sebab kematian datang tanpa aba-aba. Dan semua yang kumiliki tidak akan berarti apa-apa jika ibu sudah tiada. Dunia tidak akan lagi warna-warni jika ibu sudah pergi meninggalkan bumi. Berapapun usiaku, di matamu aku adalah anak kecil. Dan aku, si anak kecilmu, masih belum bisa menjadi manusia yang harus dipaksa kuat sendirian. Dan Tuhan, kutuntut engkau untuk panjangkan umur ibuku. Wajib. Umur masih muda, kaki masih kuat, penglihatan masih tepat, pendengaran masih akurat, pemikiran masih cermat. Jangan jadi pemalas, kita harus bekerja keras. Kalau bisa harus melampaui batas. Masalah hasil dan rezeki serahin sama yang di atas. Itu baru namanya laki-laki berkelas. Lu harus percaya sama gue, Mas. Tuhan akan memberikan rezekinya kepada orang yang pas dengan kadar yang pantas. Selama masih bernapas, kita harus semangat untuk mencari butiran beras. Kita laki-laki mental bajak kok, bukan mental kapas. Tapi ingat, nyari rezekinya harus halal, biar nggak masuk lapas. Gas wiwat, sampai jumpa di tiang listrik terdekat. Kullu nafsin za'iqatul maut. Hidup hanya sekali, hiduplah yang berarti. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Tapi jangan mau dibikin mati oleh judi. Orang yang kecanduan judi slot adalah contoh orang yang tidak tahu diri. Mulutnya pandai sekali beralibi, suka ngutang sana sini, suka berbohong kesana kemari. Giliran ditagih, alasannya pasti nanti-nanti. Padahal orang tua menyekolahkan kita agar kita pinter. Kecanduan judi slot namanya gambling disorder. Jangan mau dibikin keder, agar hidup kita enggak keblenger. Judi slot sudah dikoding, permainan itu sudah disetting. Kalau menang, kita pasti salting. Kalau kalah, kita pasti sinting. Tiap malam kita harus overthinking. Orang tua lu no lihat, kepalanya pening karena tingkah lu yang selalu bikin dia pusing. Please, sadar dong, lu itu lagi digoblokin anjing. Keadaan sudah mulai darurat gas wiwat. Sampai jumpa di tiang listrik terdekat. Gas wiwat. Man, Pak, Man, gue mau sharing nih, Man. Tadi kan lagi nongkrong sama anak-anak ya, lu ngapa baru sharing sekarang sih? Ya Allah. Ya, Man, gue malu, nggak pede ngomongnya, tadi soalnya rame. Ya ampun, gue mau balik kayak capek. Apa lu mau sharing apa sih? Ya, Man, gue pengen nanya nih. Kan gue dulu sekolah dibully mulu nih ya. Dan gue nggak bisa ngelawan, padahal gue bisa ngelawan. Tapi kenapa ya kira-kira ya? Gue ini pengecut atau apa, Man? Lu lagi gak pede aja sama diri lu sendiri. Temen gua yang orang Islam pernah bilang kayak gini, Laisha sadidu bisuroati innama sadidu lazi yamliku nafsah indal godok. Orang yang kuat bukanlah orang yang mampu ngebantai orang lemah sendirian. Orang yang kuat bukanlah orang yang mampu nginjek-nginjek orang lemah sendirian mentang-mentang bapaknya jenderal lalu ia menang. Tapi orang yang kuat adalah orang yang kayak lu. Ketika Rasul ditanya sama sahabat, ya Rasul, perang apa yang paling sulit? Kata Rasul apa? Perang melawan hawa nafsu. Ya orang-orang kayak lu, orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Jadi lu orang yang kuat. Udah, gue mau balik. Ya, udah jangan nanya lagi, capek gue, friend. Masih banyak yang gimana ya? Ya udah. Lu udah ngerokok belum? Belum nih. Udah nih rokok nih. Repotin, Man, makasih banyak nih ya. Ya, oke, gue cabut dulu. Siap, Man, hati-hati, Man. Oke ya. Suka tidak suka, mau tidak mau, agar hidup tidak redup, kita wajib mencari makan untuk hidup. Tapi bukan hidup untuk makan. Agar seimbang, sepeda mesti digoes.
Jangan pernah protes pada proses. Selama masih berprogres, insya Allah masalah pasti beres. Walaupun pikiran harus stres seperti batu es, kasih sayang Tuhan akan selalu menyertai setetes demi setetes. Jidat boleh dikompres, ban motor boleh kempes, tapi nyali harus tahan banting CS. Berang-berang bawa tongkat, dulunya berangkat, tapi sekarang berang-berang bawa tongkat sudah jadi gas. Wih, Pak, sampai jumpa di tiang listrik terdekat.